Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian kitab di Senin pagi yang masih membahas tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia yang insya Allah, dan sudah bergabung bersama kita, senang sekali, guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizullah Ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan materi pembahasan tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan kita persilahkan langsung Ustadz, tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan pendengar Rosyad TV, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Masih bersama buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Pada kesempatan pagi ini kita akan meneruskan pembahasannya. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas masih berkaitan dengan sistem pencernaan manusia. Proses yang dimulai dari memasukkan makanan ke mulut hingga kita membuang kotoran. Dan kita sampai pada bagian terakhir dari proses pencernaan itu, yaitu pembuangan limbah. Ya, pembuangan limbah makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Ya, sampah-sampah itu harus dikeluarkan. Kalau tidak akan menyebabkan mudarat bagi tubuh kita, bagi diri kita juga. Ya, mungkin ada yang pernah merasakan sembelit, ya, nggak bisa buang air, nggak bisa BAB. Itu sangat menyiksa. Ya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu itu bahkan harus dioperasi. Ya, bahkan ini bisa menyebabkan kematian. Ya. Nah, seperti misalnya menahan kencing itu bisa berakibat fatal. Ya, bahkan ada kasus-kasus di mana seorang itu meregang nyawa karena meledak kandung kemihnya. Ya, karena menahan kencing, menahan buang air kecil. Demikian juga buang air besar. Ya, nah ini tentunya tubuh perlu satu sistem khusus untuk mengolah sampah-sampah ini untuk dibuang. Ya, bagaimana nasi yang sudah jadi bubur, ya, diolah di lambung, diteruskan pada usus kecil dalam bentuk ataupun kondisi sudah hancur seperti bubur, kemudian dipadatkan untuk dikeluarkan. Ya. Kita sudah bicara tentang mencret, ya, kemarin, ya.
bahwa itu adalah suatu proses instan untuk mengeluarkan secara emergensi hal-hal yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Ya, dari atas namanya muntah, dari bawah namanya mencret, kan begitu ya. Kita kenal dengan sebutan itu. Secara normal manusia harusnya tidak mengalami itu ya. Karena normalnya itu ya kita katakan kalau kita tidak diare ya, maka kotoran itu kan padat ya. Jadi kita harus tahu itu ya. Bagaimana proses bubur itu kemudian dipadatkan, dikeluarkan. Karena kalau cairan itu artinya kita bermasalah, mungkin kena diare atau dan sejenisnya, ya. Nah demikian. Jadi ini bukan suatu hal yang sepele sebenarnya, penting. Ya, maka dalam Islam, ya hikmah, ya sunnah Nabi itu mengatur sampai masalah qiraah, yaitu buang hajat. Posisinya, bagaimana caranya, adab-adabnya, ya diatur. Karena ini adalah satu proses yang penting. Ada kewajiban untuk membersihkannya, namanya istinja atau istijmar, ya, yang dibahas di dalam buku-buku fikih. Mengapa Islam mengatur itu? Karena ini adalah satu hal yang penting. Maka di dalam Islam ya ada posisi yang ideal yang dicontohkan Nabi untuk buang hajat. Nah demikian, ya. Baik. Telah dijelaskan sebelumnya ya, bagi yang mengikuti ya, bahwa tubuh kita ini menuangkan sekitar 8 liter cairan. 8 liter cairan zat pencerna ke dalam saluran pencernaan. Dan jika cairan ini tidak diserap kembali, maka seseorang akan menjadi kering bagaikan mumi dalam waktu singkat. Karena sebagian dari air ini diserap usus kecil. Ya, bagian dari air itu diserap oleh usus kecil. Lalu usus besar bertugas menyerap air yang belum terserap usus kecil agar dapat digunakan kembali oleh tubuh untuk berbagai fungsi. Nah, proses penyerapan kembali air ini ibarat menimba air bersih dari saluran got, ya, yang kotor. Sebab yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa-sisa pencernaan yang tidak jauh berbeda bentuknya dari kotoran yang akan keluar. Ya, itu kita sebutkan kemarin ya, penyerapan gizi saripati makanan itu di usus kecil. Ya. Limbahnya, ampasnya, sampahnya itu lalu diteruskan ke usus besar. Ya, barulah masuk ke usus besar, bersiap-siap untuk proses pembuangan. Ya, proses pembuangan. Nah, demikian. Apa yang terjadi di usus besar? Ya, ini proses yang ya kita katakan membersihkan ya, kita katakan makanan-makanan itu sehingga akan dikeluarkan. Ya. Diseraplah air-air itu. Kemudian seperti yang menimba air bersih dari saluran got yang kotor tadi kita sebutkan. Nah, maka ini kedengarannya sungguh sangat mustahil ya, tapi sebenarnya inilah yang menurut kedokteran dilakukan oleh usus besar. Ya, satu pekerjaan yang boleh dikatakan apa ya? Itu tadi kita gambarkan ya, menimba air bersih dari parit yang kotor penuh limbah. Itulah kerja ya, secara kita katakan secara garis besar kerja yang dilakukan oleh usus besar. Sehingga yang memang keluar itu benar-benar kotoran yang menjadi sampah tidak diperlukan oleh tubuh. Ya, sehingga ya normalnya kita katakan normalnya
kotoran yang keluar itu kering ya. Karena ya kita katakan cairan-cairan itu sudah diserap kembali oleh usus besar tadi. Ya, yang keluar adalah ya, itu normalnya seperti itu. Kalau nggak normal ya misalnya kita kena diare dan lain sebagainya, ya cair kan begitu ya. Seharusnya tidak cair. Ya, karena cairan yang tersisa, air bersih yang masih ada itu diserap oleh usus besar untuk kepentingan tubuh manusia. Kalau enggak, tubuh kita kering. Kenapa? Karena semua cairan akan keluar. Semua cairan akan keluar. Ya, dari proses BAB ya. Cairan yang dikeluarkan dalam bentuk kotoran itu adalah tugas kita katakan ginjal untuk menyaringnya dan mengeluarkannya ya dalam bentuk air seni ya dari saluran pembuangan atau melalui keringat kita keluar. Nah demikian. Baik. Jadi sisa-sisa makanan yang kita konsumsi masih berbentuk bubur ya tadi kita sebutkan ya pada pembahasan pemaparan sebelumnya ya bentuknya bubur atau cairan. Nah, sewaktu memasuki usus besar ya sel-sel penyerap yang ada pada usus besar ini akan menyerap air sisa-sisa makanan itu sampai menjadi agak padat. Bagaimana pemadatan itu terjadi? Ya, dari bubur itu diserap airnya oleh usus besar. Itu yang dilakukan oleh usus besar kita sebutkan. Ibarat menimba air bersih dari ya parit yang kotor, yang penuh limbah, got yang kotor. Ini proses yang terjadi di usus besar. Mungkin selama ini kita nggak ngerti ya bagaimana ya kotoran itu jadi berbentuk padat, ya tidak cair sementara ya ketika dia melewati kita katakan lambung itu sudah mulai proses pembuburan istilahnya, membuatnya cair seperti bubur. Dia lebih cair lagi ketika masuk ke usus kecil supaya proses penyerapan gizi dan saripati makanan itu mudah bukan. Dan ya usus kecil juga menyerapnya tapi tidak banyak ya, sehingga masuklah dia ke usus besar ya. Nah disinilah diserap air sisa-sisa itu untuk memadatkan ya bakal kotoran ini untuk siap-siap dibuang. Ya, maka sisa-sisa makanan yang mulai memadat ini pun kemudian dicampur aduk dengan lendir untuk bisa membentuk gumpalan berlendir agar dapat melintasi usus besar itu dengan mudah prosesnya ya. Nah, seperti halnya dalam usus kecil, isi usus besar, isi ya kita katakan isi usus besar ini akan diaduk dan didorong ke arah luar oleh ototnya, ya, dengan gerakan seperti memejet pastel, apa namanya, odol ya atau pasta ya, dari tabungnya begitu ya, gerakan memijit ya, didorong ke arah luar, yaitu ke anus kan begitu ya, oleh otot-ototnya. Perbedaannya, di usus besar, proses pengadukan dan pergerakan penyerapan ini berlangsung lambat, yaitu selama 12 sampai 24 jam. Kalau dalam kondisi normal, 75% dari blood feces ataupun kotoran adalah air. Itu kondisi normal dan itu pada umumnya dan pada katakan umumnya itu. Dan sisanya terdiri atas protein, mineral, serat-serat tumbuhan, ya, sisa-sisa zat pencerna, sel mati yang mengelupas dari dinding saluran alat pencerna, serta segudang bakteri yang telah mati ataupun yang masih hidup. Ya, ataupun itu dia, ya apa namanya, kita katakan kandungannya ya kandungannya. Nah, ketika rektum telah membesar karena terisi kotoran, ketika rektum telah membesar karena terisi kotoran, itu ujung dari kita katakan usus besar ini,
Maka pada saat itulah timbul keinginan untuk buang air besar. Orang bilang sesak ya, sesak ya katanya. Ya memang prosesnya seperti itu. Nah, dalam keadaan normal, usus manusia dihuni oleh berbagai jenis bakteri yang bersifat menolong, tidak berdampak negatif. Ya, itu disebut proses pembusukan di dalam tubuh. Ya, nah demikian. Nah di usus kecil ada sekelompok bakteri yang mendorong dalam proses pencernaan makanan serta mencegah masuknya bakteri yang berasal dari usus besar. Nah, di usus besar, bakteri tertentu diketahui menguntungkan sebab menghasilkan beberapa jenis vitamin, misalnya vitamin B dan vitamin K. Nah, selain bakteri ini mencerna sisa-sisa protein, ya, ia juga membentuk bau yang dapat tercium dari kotoran dan dari gas yang keluar dari dubur, atau disebut flatus ya. Ini proses disebut flatus bahasa ilmiahnya, atau yang kita kenal dengan sebutan kentut ya, gas yang dibuang ya dari usus tersebut. Nah demikian. Ya salah satu ya kita katakan penyebab ya seseorang itu ya mengalami proses flatus ini, yaitu buang angin, adalah banyak mengonsumsi jenis makanan yang sulit dicerna oleh usus. Ya, maka orang yang banyak mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang sulit dicerna oleh usus, maka semakin meningkat proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri, sehingga produksi gas itu juga meningkat. Maka coba lihat, kalau makanan kita sembarangan ya, maka ya salah satu yang terjadi pada perut kita adalah ya meningkatnya produksi gas gitu, ya, oleh bakteri. Yang memproduksi gas itu bakteri di dalam usus itu. Maka kalau kita makan makanan yang natural ya, yang raw istilahnya, makanan-makanan yang alami, ya maka ini juga mengurangi. Tapi kalau makanan kita nggak terjaga, banyak mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang sulit dicerna oleh usus, maka akan terjadi ya proses pembentukan gas itu oleh bakteri. Karena perlu untuk mengimbanginya kan begitu. Maka produksi gas ini jadi meningkat. Maka orang jadi banyak kentut, itu istilah. Ya buang angin istilah. Itu yang terjadi. Ya, maka tidak ada yang bisa bebas dari terjadinya pembentukan gas di dalam usus. Ya, memang itu adalah salah satu proses yang harus terjadi. Ya, bakteri yang hidup di usus, ya, terutama di usus besar, akan menghasilkan sekitar 2 liter gas setiap hari. Tidak sedikit ya, gas yang terbentuk dalam usus ini merupakan hasil fermentasi dari sisa-sisa makanan oleh bakteri yang terdapat di kolon. Normalnya gas ini akan diserap usus besar itu sendiri. Kemudian yang tidak sempat diserap akan dikeluarkan melalui dubur. Nah itulah proses yang disebut buang angin. Jadi ada ya, gas-gas yang diserap oleh usus besar, tapi yang tidak sempat terserap, apalagi tadi kita katakan mengkonsumsi banyak makanan-makanan yang susah untuk dicerna oleh sistem pencernaan kita, maka produksi gas ini akan meningkat. Ya, maka kita banyak buang angin istilahnya. Jadi kita dapat memahami di sini ya, bagaimana manusia itu nggak akan bisa lepas dari yang namanya buang angin. Karena pembentukan gas ini akan terjadi di dalam usus. Oleh sebab itu, kalau kita nggak bisa kentut istilahnya, nggak bisa buang angin, badan jadi sebah, nggak enak. Ya, ada sesuatu yang ada sesuatu yang lain ataupun berbeda pada tubuh kita. Kepala jadi pusing juga kan begitu ya. Bahkan sakit itu bisa menjalar ke seluruh tubuh. Kalau kita istilahnya nggak bisa kentut, bahkan berbahaya. Apabila gas ini menekan ke atas, itu bisa berbahaya bagi jantung kita.
maka kita sesak, kadang-kadang sesak bernafas karena nggak bisa buang angin. Jadi proses buang angin ini adalah proses yang alamiah. Hanya saja kadang-kadang adab ya di dalamnya yang perlu kita perhatikan, kan begitu ya. Adab yang ada hal-hal ya di dalam Islam berkaitan dengan buang angin ini, berkaitan dengan buang angin. Ya misalnya ini adalah salah satu pembatal wudhu ya. Walaupun dia membatalkan wudhu ya, karena ini satu kejadian atau peristiwa yang berulang-ulang terjadi lebih sering daripada membuang ya kotoran baik itu dalam bentuk air seni maupun kita katakan tinja, maka tidak ada kewajiban untuk istinja dan istijmar ketika kita buang gas, ya tidak seperti buang kotoran, karena kita tahu bagaimana terbentuknya gas ini, ya bahwa ini adalah sesuatu yang diperlukan ya oleh tubuh, ya dan sebenarnya gas-gas ini sebagiannya sudah diserap kembali oleh usus besar, tapi yang tidak sempat terserap ya dikeluarkanlah melalui dubur, kan begitu ya. Itulah proses buang angin namanya. Ya, maka Islam tidak mewajibkan kita untuk istinja ya. Bayangkan repotnya ya kalau setiap kita buang angin, buang gas ini ya harus istinja, itu repot itu ya. Ya. Tapi dia tetap sama seperti buang air seni ataupun buang kotoran yang membatalkan wudhu kita. Ya. Nah, itu berkaitan dengan buang gas, ya, buang angin istilahnya. Ya. Nah, kemudian juga di dalam bahasa hadis dibedakan antara fusa dan durot. Ya. Ada pembuangan yang tidak bersuara, ada yang bersuara. Gitu. Ya. Yang tidak bersuara namanya fusa. Ya, sama-sama buang angin artinya, tapi beda. Kalau tanpa suara disebut fusaun. Kalau dengan suara disebut durotun. Durot. Ya, dua-duanya membatalkan wudhu. Maka hatta tajida min hurihan au ya hingga kau mendapatkan baunya atau anginnya atau suaranya, sautan, suaranya. Ya. Orang kentut kan bersuara, itu jelas dia kentut kan itu. Dia tahu, orang lain tahu. Tapi kadang-kadang nggak banyak orang yang tahu, hingga anak-anak kecil itu main dangdangtut istilahnya. Karena kentutnya nggak bersuara, namanya fusaun. Ya, nah demikian. Ya, yang tercium hanyalah baunya, kan gitu ya. Nah, baunya. Nah, demikian itu proses yang terjadi. Nah, di dalam Islam proses ini tidak boleh ditertawai, dijadikan sebagai candaan, ya, atau membuli pelakunya, ya, membuli pelakunya misalnya, mengolok-olok pelakunya, ya. Itu proses yang kita sebutkan tadi perlu dilakukan oleh tubuh. Itu sesuatu yang normal, alami, ya. Maka nggak ada yang salah dengan itu. Salah satu hikmah alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menertawakan kentut. Ya nggak boleh menertawakannya. Tapi kadang-kadang ini dijadikan sebagai ajang untuk bercanda, ledek meledek, bully membuli, kan begitu ya. Ya, bahkan ada orang yang akhirnya ya kita katakan hilang nyawanya karena membuli orang yang kentut. Maka orang itu tersinggung, akhirnya ya bunuhnya, kan begitu ya. Nah, maka dalam Islam nggak boleh kita menertawakan, membuat jadinya bahan candaan atau membuli pelakunya, ya. Nah, hingga kadang-kadang sebagian orang yang mungkin dia nggak sadar ya melakukan proses ini, dibuli, akhirnya dia malu, tertekan, ya, dijadikan sebagai bahan tertawaan, ya. Nah,
Dan itu bisa menjadi suatu peristiwa yang memalukan di dalam sejarah hidupnya. Ya mungkin ada yang pernah mengalami itu kan begitu ya, dibully ketika dia tanpa sadar, tanpa sengaja kentut kan gitu ya. Mungkin itu peristiwa diingatnya sepanjang hayatnya. Sangat memalukan kan begitu ya. Jadi biasa aja, nggak usah ditertawakan. Ya. Tidak usah ditertawakan. Tidak usah dijadikan sebagai bahan candaan ataupun membuli pelakunya. Dan ini terutama saya tadi singgung anak-anak ya, main dangdang tuh kita kan kenal dari kecil gitu ya. Ya itulah perlu ya kita permainan anak-anak itu juga kita harus pantau ya. Kalau arahnya itu tidak positif seperti itu ya yang sering terjadi di tengah-tengah manusia terutama anak-anak. Nah itu hendaknya dilarang ya atau dicegah. Nah, saya katakan ini terutama anak-anak ya. Anak-anak itu kadang-kadang dia kan nggak ngerti, temannya kentut lalu dibully kan begitu ya. Nah, jadi para guru juga di sekolah kalau terjadi peristiwa ini, ya mungkin ada baiknya juga menjelaskan kenapa itu terjadi supaya mereka mengerti ya bahwa itu adalah proses yang normal, wajar, bahkan diperlukan oleh tubuh. Perlu gas itu dibuang, kalau enggak mudorot itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi terutama para orang tua kepada anak-anak mereka ya kalau bisa ya ini ditanamkan dari kecil untuk tidak membuli ya orang yang buang angin, menertawakan orang yang buang angin. Nabi mengatakan, "Ilama yadhaqu ahadukum mimma yaf'al." Kenapa kalian menertawakan kentut yang kalian juga biasa mengalaminya? Mimma yaf'al. Kenapa kalian menertawakan saudara kalian yang buang angin sementara kalian juga mengalaminya? Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Zam'ah. Ya. Nah, demikian. Itu kan kita juga buang angin. Memang ada yang nggak buang angin. Kalau dia nggak bisa buang angin, nggak lama hidupnya. Ya. Nggak lama hidupnya. Jadi Nabi berkata, ilama ya dahak ahadukum. Kenapa kalian harus menertawakannya? Mimma yaf'al. Dari satu hal yang dia juga melakukannya. Ya, kita juga buang angin. Kita juga buang gas yang memang harus dibuang oleh tubuh kita. Ya, nah demikian. Jadi ini merupakan adab yang perlu kita perhatikan. Ya, terutama ya kepada anak-anak kita ya coba ya ini yang sering terjadi ya di tengah-tengah mereka begitu ya. Nah, membuli temannya yang kentut ya, yang buang angin. Para guru juga ya ini harus ya dipantau ya supaya ini tidak menjadi suatu kebiasaan ya yang dibawanya terus sampai dewasa. Jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi berdasarkan uraian tersebut kita mengetahui bahwa tanpa usus kecil manusia akan mati kelaparan walaupun sudah makan sebanyak mungkin. Ya. Ingat itu. Tanpa usus kecil, disitulah penyerapan saripati makanan yang diperlukan oleh tubuh dan menjadi tenaga dibawa oleh darah kemana-mana, ya, sehingga kita bisa hidup. Tanpa itu, sebanyak apapun kita makan itu percuma, ya, itu akan percuma. Walaupun sudah makan sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada penyerapan dari makanan yang kita makan. Ini pentingnya usus kecil, ya. Usus kecil itu tugasnya. Nah, tanpa usus besar, seseorang juga akan mati kekeringan karena diare. Nah, diare itu penyakit serius, harus diobati ya. Karena ada juga orang yang lewat nyawanya karena diare yang tidak tertolong. Kering itu ya, badan itu. Kalau kita kena diare itu kan harus banyak minum cairan, kan begitu ya. Itu yang dianjurkan oleh dokter. Ya, minum cairan.
supaya tidak kekeringan badan itu. Dan ini bisa menyebabkan kematian. Ya. Beberapa kasus diare berat itu berujung kepada kematian dalam waktu singkat, nggak pakai lama. Ya, banyak kasus-kasus diare berat yang berujung kepada kematian kalau tidak ditolong dan tidak diatasi dengan segera. Dia akan lemas, akhirnya mati. Nah, itulah tugas usus besar, ya, ya menyerap kembali cairan-cairan itu. Ya seperti ya kita katakan tugas yang mustahil, ya menimba air bersih dari got yang kotor. Itu tugas usus besar tadi. Tanpa itu kita akan mati kekeringan karena diare. Jadi usus besar, usus kecil ini memang ya kita katakan berbagi tugas, ya, yang luar biasa, yang diperlukan, dibutuhkan oleh tubuh. Ya mulai dari ya kita katakan menyerap saripati, kemudian ya, membuat suatu proses sehingga yang keluar dari tubuh kita benar-benar ampas yang memang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ya dengan satu proses yang ya kita katakan tidak menyiksa manusia. Nah demikian. Ya tidak membuang semua kan begitu hingga cairan-cairan yang masih perlu juga terbuang. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Yaitu kuasa Allah. Ya sungguh sangat mengagumkan dua tanda kekuasaan Allah, yaitu usus kecil dan usus besar. Ya, nah maka kita patut bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita makan dan membebaskan kita dari kelaparan. Kita makan bisa kenyang, ya, dan kita bisa ya melanjutkan hidup kita dengan itu. Ya, tanpa usus kecil tadi, ya, sebanyak apapun kita makan tidak akan bermanfaat. Maka kalau usus kecil seorang itu sudah bermasalah, ya hidup tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu ajal. Secara ini ya, secara ilmiahnya seperti itu, walaupun ajal nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau usus kecilnya tidak berfungsi lagi atau bermasalah, ya misalnya ya karena proses ya kita katakan penuaan, faktor usia kan begitu ya, kemampuan mencerna makanan sudah berkurang ya, kemampuan usus kecil untuk menyerap saripati makanan juga sudah melambat, ya maka terjadilah proses ya seperti penuaan, ya itu adalah sesuatu yang kita katakan umur tidak bisa bohong, ya begitu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Seperti yang kita sering sebutkan bahwa pada usia tua atau mendekati usia tua, ya apalagi sudah lanjut usia, maka salah satu kemampuan yang menurun pada tubuh seseorang adalah kemampuan untuk memproses makanan yang masuk ke dalam tubuh. Ya, proses pencernaannya sudah mulai menua juga, ya. Nah, demikian. Proses penuaan itu ya tidak akan bisa dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Karena manusia makin tua bukan makin segar muda begitu ya. Nah, ya nggak bisa dibohongi umur memang kan begitu ya. Akan terjadi proses penuaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu mungkin ya pembahasan kita tentang sistem pencernaan manusia ya. Ya mulai dari kita katakan ya proses pencernaan makanan di mulut, kemudian ya ditransfer ke tenggorokan melalui pipa saluran yang menyambungkan makanan itu ke lambung, kemudian di lambung diproses, ya ada proses penyiraman asam, ya penyemburan asam untuk menjadikan makanan itu lembek, lunak seperti bubur, kemudian dilanjutkan ke usus kecil dan akhirnya sampailah dia ke usus besar dan siap untuk dibuang ya sebagai sampah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu perkara yang sebenarnya tidak simple ya, tidak simple dan itu terjadi di luar ya kita katakan kesadaran otak ya, otak besar kita ya, otak bawah sadar kita. Kita ya udahlah ya kita tinggal menunggu waktunya ya makanan itu untuk siap dibuang ya. Ya tadi kita sebutkan ya ketika sudah mampet dia di usus besar ya maka ada masanya ya, ya timbul keinginan ya ketika rektum tadi kita sebutkan telah membesar karena
sudah padat kotorannya, maka saat itulah ada sensor di situ muncul keinginan untuk buang hajat, untuk buang hajat. Nah, harus segera itu ya, emergency ya. Nah, demikian. Ya, kita pun menunggu waktu itu dan kita membuangnya. Selesai ya perjalanan ya kita katakan makanan itu dalam tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka syukurilah ya nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Wallahu a'lam. Baik. Nah, di bab yang terakhir, bab ke-13 ya, kita akan bicara tentang satu fenomena juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu tidur. Bagaimana ya manusia itu bisa masih ada bab terakhir yaitu bab ke-14 ya, tapi ya itu kesimpulan ya bab yang ke-14 ya. Bab yang ke-13 adalah ya suatu fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita ya yang disebut tidur. Ini nikmat di alam bawah sadar. Bagaimana terjadinya tidur? Manusia bisa tidur. Ya, di dalam tidur tidak semua ya manusia bukan robot ya. Manusia bukan robot ya, artinya apa? Ada on off-nya begitu. Kalau mau dia tidur di off-kan begitu. Off gitu. Tidur gitu ya. Enggak seperti itu karena manusia bukan robot. Ya, ada tombol on off-nya enggak. Tapi manusia perlu off juga kan begitu. Maka Allah kasihlah ya satu fenomena yang terjadi di dalam kehidupannya yang bernama tidur. Ya, di dalam tidur itu kan tidak semua anggota tubuh kita off. Ya. Ada yang terus bekerja dia, walaupun kita sedang tidur. Misalnya jantung. Ya, itu terus bekerja. Kemudian apa? Sistem pencernaan itu terus bekerja walaupun kita tidur. Ya, maka kalau kita ya tadi kita sebutkan ya sebelumnya di bab pencernaan ya. Kalau kita makan, habis makan langsung tidur itu mudorot. Kenapa? Karena tubuh itu terus memproses makanan tersebut. Sementara tubuh tidak siap dengan proses yang berat tadi. Karena kita bawa tidur. Ya, tentunya kerja ya, alat pencernaan ketika kita tidur tidak ya sebagus ketika kita terjaga ataupun sadar. Karena kerja jantung untuk memompa darah juga tidak ya, seperti waktu kita terjaga ya, dibandingkan ketika kita tidur. Ya, maka mudorot memang kalau kita habis makan berat, ya, makan besar, lalu kita tidur. Kasihan alat-alat pencernaan dalam tubuh kita yang harus kerja berat. Demikian. Karena kita ya dalam kondisi sedang meng-off-kan ya atau meng-off-kan sebagian dari ya anggota organ-organ dalam tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kenapa? Apa yang terjadi pada saat tidur? Ya, pentingkah ya proses ini pada manusia? Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Yang jelas Allah tidak tidur ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang tidak tidur cuma Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat itu pada dirinya karena itu adalah sifat makhluk. Tidur itu adalah sifat makhluk dan manusia akan tidur. Ya, tidur sementara ataupun tidur ya selamanya kan begitu ya, sampai dibangunkan lagi nanti pada hari berbangkit. Ya, nah demikian. Ya, tapi ya dalam kehidupan dunia kita perlu tidur. Ya, kita perlu tidur. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, banyak ya hal-hal yang kita bahas berkaitan dengan tidur. Ada sunnah-sunnah, adab-adab di dalam Islam berkaitan dengan tidur ini. Ya, nah demikian. Itu menunjukkan ya bahwa agama Islam itu adalah agama yang mengatur ya sendi-sendi kehidupan yang sangat detil dari kehidupan manusia. Ya. Yang sangat detil. Tidur itu bukan sekedar istirahat. Ada hal-hal yang terjadi tanpa kita sadari ya saat kita tidur. Bahwa tubuh itu juga sibuk ketika manusia tidur. Maka tidak semua, tidak seperti robot.
pakai on off gitu, begitu off semuanya off gitu, tidak. Ada kesibukan-kesibukan tubuh pada saat manusia tidur. Ada. Nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang kita akan berbicara tentang tidur. Ya. Wallahu alam bisawab. Nah demikianlah para pemirsa dan pendengar Rasyad TV, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, pertemuan kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kami persilahkan jika Anda ingin bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp, juga bisa komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang tersambung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ahmad Fatoni. Dengan siapa? Mohon maaf. Ahmad Fatoni. Ahmad Sultoni. Ahmad Fatoni. Ahmad Fatoni. Iya. Silakan pertanyaannya langsung ke Ustaz. Saya ingin bertanya, Ustaz. Tadi kan saya tidak melakukan sholat subuh. Lalu saya mengerjakan sholat duha. Apakah pahala sholat duha saja menghapus dosa sholat subuh? Mohon penjelasannya. Gimana? Mohon mungkin bisa diulang, ini mungkin umurnya berapa ya? Apa? Umurnya, maksudnya suaranya seperti suara anak-anak. Oh, masih 15 tahun. 15 tahun. Tinggal di Jember. Tinggal di Jember. Tadi pertanyaannya mohon diulang sekali lagi, De Ahmad. Oh, ya. Tadi saya tidak melakukan sholat subuh. Tadi tidak melakukan sholat subuh, ya. Dan saya melakukan sholat duha. Apakah pahala sholat duha saya menghapus dosa sholat subuh? Mohon penjelasannya. Baik, Ustaz. Oh, ya. Silakan, Ustaz. Ya, kalau kita ya mungkin ini terlambat bangun gitu ya, kesiangan ya istilahnya. Kadang-kadang kita kebablasan tidurnya kan begitu ya, bangun udah terang kan begitu ya. Sementara kita belum sholat subuh, ya waktu duha. Maka Nabi mengatakan ya, man nama an salatin ya fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur hingga terluput salat ya au nasiyaha, atau dia lupa ya, fal yusalli idza dzakaraha, maka dia tegakkan salat, dia kerjakan salat saat dia ingat atau dia terbangun ya. Saat dia ingat atau terbangun. Nah, ketika kita bangun tidur, walaupun itu salat duha, waktu duha ya, maka yang kita kerjakan adalah salat subuh. Dan itu tidak terhitung salat duha, karena amal-amal yang wajib itu tidak bisa dicampur aduk dengan amal-amal yang sunnah. Kalau kita puasa Ramadan, maka di hari Kamis, maka itu terhitung puasa Ramadan, bukan puasa Senin Kemis. Walaupun itu di hari Kamis. Karena amal-amal wajib ini mengalahkan ya, menimpa ya, amal-amal sunnah tadi. Kalau kita masuk masjid, sholat zuhur, maka itu tidak terhitung sholat tahiyatul masjid. Karena kita langsung sholat zuhur atau sholat subuh lah, kita sama-sama 2 rakaat ya. Sholat subuh, masuk kita sholat subuh, belum tahiyatul masjid, maka gugurlah tahiyatul masjid itu dengan sholat wajib tadi. Ya, dengan sholat wajib tadi. Karena sholat wajib ataupun kewajiban itu menimpa amal-amal yang sunnah. Dan ini tidak bisa digabung dalam satu niat. Misalnya kita puasa Ramadan, kita gabung dengan puasa, ini kebetulan hari Senin begitu ya. Ya. Karena puasa Ramadan itu lebih kuat ya. Ya. Karena dia adalah suatu kewajiban.
Ya, nah, jadi tidak perlu kita gandakan niat di situ. Ya, demikian juga ketika kita bangun kesiangan dan itu waktunya waktu duha, maka yang kita kerjakan adalah sholat subuh, bukan sholat duha. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang terhitung itu sholat subuhnya ya, bukan sholat duhanya. Baik, kalau kita ingin sholat duha, lakukan terpisah. Setelah itu mungkin kita tunggu beberapa saat ya, kita mengerjakan sholat duha. Ya, setelah sholat subuh yang kesiangan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kalau kasus seperti adik kita ini, Ustaz, apakah perlu mengulanginya lagi karena tadi diniatkan sholat duha, Ustaz? Atau itu sudah terhitung sebagai sholat subuhnya yang kesiangan, Ustaz? Yes, ya innamal amalu binniyat ya, maka dia perlu mengerjakan sholat subuh benarnya. Ya, nah bukan meniatkan sholat duha. Sholat duha tadi ya. Ya, nah demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau itu terjadi hari ini ya dia ulangi sholat subuhnya. Ya, dan untuk selanjutnya ke depan ya, dia kalau kesiangan maka yang dia kerjakan adalah sholat subuhnya, bukan sholat sunnah. Tapi kalau itu kejadian sudah terjadi lama dan ya itu sudah ya kita katakan tidak perlu dia ulang ya. Nah demikian. Ya. Mungkin karena kita tidak tahuan kan begitu ya. Dia lakukan sholat duha ya dengan niat sholat subuh gitu ya, sebagai pengganti subuh gitu. Nah sebenarnya ya tidak perlu ya dia niatkan sholat duha gitu ya. Karena kewajibannya adalah sholat subuh bukan sholat duha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya, dan para pemirsa Rosyad TV yang masih mau bergabung bersama kita di kajian kita pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp, juga bisa komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, pertanyaan dari studio, Ustaz. Sengaja memuntahkan makanan, Ustaz, untuk menjaga tubuh itu seperti apa, Ustaz, pandangannya dalam Islam? Silahkan, Ustaz. Ya, itu bisa memudaratkan ya. Sengaja muntah itu dalam Islam itu membatalkan puasa. Ya, itu adalah suatu kita katakan perbuatan ya yang bisa membatalkan puasa. Beda dengan muntah yang alami yang tidak sengaja. Ya, muntah yang kita sengaja keluarkan itu membatalkan puasa. Maka ya dikeluarkan tujuannya apa? Ya, kalau ada sesuatu yang memang tidak bisa diterima oleh tubuh, tubuh akan memuntahkannya sendiri. Tapi kalau sesuatu yang dilakukan iseng ya begitu ya, maka itu adalah perbuatan yang bisa memudaratkan tubuh juga dan tidak perlu dilakukan seperti itu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Karena proses muntah itu adalah proses yang bisa dilakukan secara alami oleh tubuh ketika ada hal-hal yang memang tidak semestinya masuk ke dalam tubuh. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan ini ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV, Ustaz. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari perbuatan dosa? Silakan, Ustaz. Ya, manusia pasti berdosa ya. Dulu Bani Adam khata' wa khata'ina tawwab. Ya, nggak berdosa nggak mungkin. Ya, ini yang harus kita pahami, yang kita harus sadari sebagai manusia. Manusia akan berbuat dosa, sadar atau tidak sadar. Yang bisa kita lakukan adalah kita mencegah diri kita dari dosa semampu yang kita bisa lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengulang-ulangi dosa yang sudah kita lakukan, yaitu mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Ya, melakukan dosa yang lain lagi, mungkin itu terjadi karena kejahilan kita. Tapi mengulang-ulang dosa yang sama itu adalah tanda ataupun ciri hamba yang ghafil, yang lalai. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah
segera bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Mulai dari dosa yang kita sadari dan juga dosa-dosa yang tidak kita sadari. Itu pentingnya kita banyak-banyak bertaubat. Walaupun kita tidak sadar berbuat dosa, tapi kita pasti buat dosa. Maka Allah perintahkan kita untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah menyeru orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang fasik, zalim, tidak. Tapi orang yang beriman. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung ya dengan taubatmu. Jadi yang ketiga, banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Itulah kita katakan hubungan antara manusia dan dosanya. Ya, kita nggak bisa jadi orang yang maksum. Dan yang keempat terakhir adalah untuk mencegahnya adalah kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dan dengan ya memperbanyak ibadah dan sering-sering menuntut ilmu. Ya, nah terus menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itulah hubungan manusia dengan dosanya. Jangan bercita-cita menjadi manusia tanpa dosa. Itu nggak mungkin. Ya. Tapi kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari perjalanan hidup kita untuk bisa mengurangi kesalahan-kesalahan kita dan menghapus kesalahan kita itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, dan kuncinya adalah dosa itu terjadi karena kejahilan dan kelalaian. Dua hal, yaitu apa? Al-jahlu wal ghaflah. Dosa itu terjadi karena dua sebab utama tadi. Al-jahlu, kejahilan, dan ghaflah, kelalaian. Kita tahu tapi lupa, itu lalai namanya. Kalau terlalu sering itu kasirul ghaflah namanya, kasratul ghaflah. Orang yang sangat lalai. Ya. Itu kita tahu tapi kita lupa. Jatuh kita dalam dosa. Yang pertama tadi, ya kita memang nggak tahu itu dosa, kita lakukan. Baru tahu ketika diingatkan orang, "Fulan, kenapa kamu lakukan itu dosa." Baru kita sadar, kan begitu ya. Jadi atasi dua sebab utama dosa. Atasi dua sebab utama dosa. Al-jahlu dengan apa? Banyak-banyak belajar. Supaya kita nggak jahil terus. Yang kedua, ghaflah, lalai. Suka lupa, banyak lupanya. Banyak lalainya, banyak lelernya, kan begitu ya. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, sehingga kita menjadi orang yang selalu ingat. Karena kita senantiasa membuka hubungan dengan Allah melalui apa? Zikrullah. Zikir kepada Allah baik dengan lisan, dengan anggota badan, ya. Nah, ya walaupun dan juga zikir dengan hati, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu tidak bisa terhindar karena dua hal ini adalah sifat manusia. Jahil itu sifat manusia, ya, karena kita lahir jahil, innahu kana zaluman jahula. Manusia lahir ke dunia ini dalam kondisi jahil, gak ada yang berilmu. Yang kedua adalah lupa, itu sifat manusia juga. Makanya dari itu kita sebagai manusia nggak bisa terhindar dari dosa karena dua hal ini melekat pada diri kita. Tapi kita bisa meminimalisirnya ya dengan ya mencegah dua hal ini terjadi. Kejahilan, ya buang kejahilan itu dengan ilmu. Kelalaian, ya singkirkan kelalaian itu dengan banyak-banyak zikir Allah. Nah demikian para pemirsa, pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qauli hadza astagfirullah li wa lakum sa'ir muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian para pemirsa Rosyad TV, kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya, masih akan membahas tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita.
tentunya dari kitab atau buku yang ditulis oleh guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari hafizahullah ta'ala. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sempat masuk dan kita belum bisa bacakan, kami mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa bacakan di pertemuan mendatang. Dan mewakili kru yang bertugas, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.